Halo sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Iman Hidupi Andika SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang saham Harum Energy ya, saham perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Tetapi ada sisi uniknya ya, karena berpotensi bagus. Kenapa bisa berpotensi bagus? Ya, jadi sebelum saya lanjutkan, silahkan teman-teman pencet tombol like dan juga bisa subscribe. Nanti apabila teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari video-video yang saya buat, baik yang baru saya buat dan juga yang sudah teman-teman tonton sebelumnya, dan teman-teman bisa silahkan komen dan share video ini kepada sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading di pasar modal. Oke, stay tune terus. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan membahas saham Harum Energy. Nah, jadi Harum Energy ini dia berpotensi besar atau kemungkinan besar dia akan bagus laporan kuartal keempatnya. Nah, jadi semua ini berdasarkan dari analisa saya, di mana saat ini kan The Fed sudah menaikkan suku bunga ya menjadi 3,75% ya, dari tanggal 2 November kemarin sudah menaikkan ke 3,75%. Nah, hal ini menjadikan suku bunga dari The Fed itu naiknya agresif, dan ini menjadikan bahwa ada ketakutan akan terjadinya resesi atau resesi global ya, karena dengan naiknya suku bunga The Fed artinya banyak sekali uang yang akan keluar dari negara-negara lain, apalagi negara berkembang ya. Nah, ini ditakutkan banyak ada capital outflow yang uang dari negara berkembang keluar menuju ke Amerika Serikat, karena bunganya di sana tinggi ya, orang cenderung akan menyimpan dolar atau membeli dolar kemudian menyimpannya di bank-bank di Amerika. Nah, dengan berangkat dari kejadian tadi ya, kemungkinan besar terjadi resesi ya. Jadi kita bilang kemungkinan besar terjadi resesi global. Belum menyangkut Indonesia. Indonesia masih kuat ya dengan komoditasnya. Nah, dengan kemungkinan terjadinya resesi global akibat kenaikan suku bunga yang agresif, ini bisa juga kita prediksikan bahwa November kemungkinan besar The Fed terakhir menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena Desember itu ada yang namanya Natal dan Tahun Baru. Ya, kalau misalkan The Fed menaikkan suku bunga lagi di Desember, itu akan menjadi sesuatu yang tidak berdampak signifikan atau menjadi agak sia-sia. Kenapa? Karena Natal dan Tahun Baru itu mirip seperti Ramadan ya, atau Lebarannya di Indonesia. Mau terjadi kondisi apapun ya, artinya walaupun suku bunga lagi naik, tetapi orang-orang tetap akan spending uangnya ya untuk Natal dan Tahun Baru, dan juga ada hari Thanksgiving. Jadi orang mengeluarkan uang agar bisa mereka gunakan untuk membeli barang yang kemudian digunakan untuk memberi kerabat ataupun orang terkasih. Nah, ini akan menyebabkan inflasi naik tinggi kan. Dengan naiknya inflasi dan The Fed menaikkan suku bunga lagi, di mana kalau menaikkan suku bunga tujuannya untuk menekan inflasi. Tapi pada saat Natal, Tahun Baru, dan Thanksgiving, inflasi tidak bisa terhindari. Oleh karena itu, apabila menaikkan suku bunga lagi, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Nah, menurut analisa, kemungkinan Desember tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Ya, kalau Januari menaikkan suku bunga, itu dia harus melihat The Fed itu inflasi secara tahunan. Ya, laporan tahunan untuk inflasi keluar dulu, baru dia bisa memutuskan akan menaikkan atau tidak. Dan ini pun naik atau tidaknya, kalau kita berkaca dari tahun lalu, itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret menaikkan suku bunganya. Nah, dengan rentetan peristiwa tadi, maka kita masih bisa berpeluang di Indonesia, karena di Indonesia kalau kita lihat resesi global, kemungkinan kecil dia terpengaruh di Indonesia, tetapi ada kemungkinan terdampak ya. Kita tidak bisa memungkiri ada terdampaknya, tetapi kalau kita berbicara tentang resesi, itu bukan berarti sesuatu yang
mengerikan. 2020 corona kita juga sudah mengalaminya. Tetapi resesi di sini itu artinya adalah penurunan kan. Nah, kalau penurunan berarti ada yang turun dan ada yang menjaga, ada tetap yang naik, saham itu ada. Ya, kalau kita berbicara tentang IHSG ya, atau saham-saham yang terdapat di IHSG. Kita berbicara tentang saham, tidak berbicara tentang IHSG. Kalau berbicara tentang IHSG itu adalah makroekonomi ya. Tapi kalau kita berbicara tentang saham, itu kalau IHSG turun, ya kita tidak bilang drop ya, tidak bilang ambruk, tetapi turun, itu berarti ada saham yang turun, market cap-nya besarnya, saham yang market cap besar turun, dan ada saham yang market cap menengah itu yang menjaga kenaikan, menjaga penurunan, dia naik. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ada saham-saham yang kategori menengah dan kategori lebih kecil dari menengah ya, tapi kita tidak bilang kecil, yang akan menjaga penurunan dari IHSG apabila nanti terjadi resesi global ya, apabila terjadi resesi global dan apabila Indonesia akan terdampak dari resesi. Nah, sekarang kita masuk ke Harum nih. Kenapa Harum yang kita bisa cermati? Ya, karena Harum ini dia termasuk ke dalam saham dengan kategori menengah, ya, menengah di sektornya. Ya, dia termasuk ke dalam saham dengan kategori menengah di dalam sektor IDX energi. Ya, dia mining atau minyak, gas, batu bara itu masuk ke dalam sektor energi. Nah, Harum ini dia masuk ke dalam sektor energi yang saat ini sudah mengalami penurunan. Ya, nah kalau kita misalkan mengatakan ya, ini kita masuknya ke mindset ya, ke mindset dari manajer investasi. Ya, apabila si manajer investasi ini mengetahui kondisi global ya, seperti yang sudah diuraikan tadi di depan, ya. Ini spesifik ya, manajer investasi reksadana, karena dia harus portofolionya kan reksadana, 80%. Nah, pola pikir seorang manajer investasi, reksadana saham, yang 80% harus saham, berarti dia melihat bagaimana kondisi global saat ini. Ya, kemudian kondisi global, kemudian dia melihat nih, di Indonesia apakah dampaknya seperti apa. Ya, kemudian dampak seperti apa, kemudian dia mulai turun ke sektoral. Nah, karena dia harus masuk di setiap sektor, otomatis dia harus memiliki bobot atau komposisi di setiap sektor. Jadi, kalau misalkan salah satu sektor itu diuntungkan, berarti dia komposisinya lebih besar di sana. Nah, khusus di mining ini atau di energi ya, itu saat ini sedang bagus. Ya, kenapa? Karena komoditasnya sedang diperlukan. Ya, batu bara itu sedang diincar oleh dunia, terutama di Eropa, akibat dari krisis energi di Eropa, akibat perang dari Rusia dan Ukraina. Nah, batu bara ini sedang diperlukan. Nah, kemudian dia akan melihat bobotnya ya dari IDX sektor IDX energi tadi. Dia akan melihat yang mana market cap-nya terbesar kan. Nah, market cap terbesar ini yang akan menggerakkan sektor. Pastinya dengan market cap besar, pergerakan market cap besar apabila market cap besar ada 10 ya yang market cap besar, apabila 5 naik, kemudian 3 yang turun, 2 tetap, berarti sektor tersebut akan naik. Ya, jadi seperti itu ya. Kebalikannya misalkan 5 naik, 5 turun, ya IHSG cenderung dia sektornya cenderung dia tetap, kan seperti itu ya. Nah, tapi kan sekarang kan tergantung dari bobot atau dari seberapa besar market cap-nya. Ditambah lagi dengan sekarang aturan baru yang namanya free float kan. Nah, oleh karena itu tadi ada 10 ya. Nah, di sini saya ada datanya langsung ya. Dari IDX energi ini ya, kalau saya diurutkan dari market cap besar, yang dimana market cap besar ini saham-saham yang akan menggerakkan sektor dari IDX energi kan. Nah, tadi sudah kita ini mengambil pola pikir seorang manajer investasi reksadana saham ya. Runtutannya adalah dia memikirkan bagaimana kondisi ekonomi global dulu ya. Kemudian masuk ke industrinya. Masuk ke Indonesia apakah terkena dampaknya atau tidak. Ya, apabila lempang-lempang aja, tidak ada kondisi geopolitik, tidak ada kondisi ekonomi global, maka
maka analisanya menjadi lebih mudah. Ya, tetapi apabila ada kondisi tertentu seperti sekarang perang Rusia Ukraina, kemudian the Fed yang agresif, ya, yang hawkish, kemudian IHSG atau Indonesia kemungkinan akan terdampak, ya, terdampak sedikit apabila nanti terjadi resesi. Kemudian dia melihat nih industrinya seperti apa, sektoralnya seperti apa. Nah, dari sektoral itu dia mulai pick saham-saham mana yang akan dia pilih, ya. Apabila IHSG nanti naik, otomatis dia harus memilih saham-saham yang kenaikannya melebihi IHSG, ya. Jadi seperti ini, ya. IHSG naik segini, dia portofolio sahamnya harus bisa di sini di atas. Apabila nanti IHSG turun, dia harus bisa juga portofolionya itu turun tetapi masih tetap di atas IHSG. Nah, jadi seperti itu. Tapi dia harus tetap pick di setiap sektoral, dia harus tetap masuk ke setiap saham dalam semua sektor, tapi dengan komposisi yang ditentukan, ya, tidak bisa main-main karena ini menyangkut tentang kinerja portofolionya, kinerja NAB-nya nanti, ya. Nah, di sini indeks energi ada beberapa, ya. Nah, di sini ada saya kategorikan yang besar, market cap besar, atau kita bisa bilang yang jumbo, ya, perusahaan jumbo. Kemudian ada perusahaan menengah dan yang kecil, ya, kita bilang, ya. Dari market cap yang besar tadi, saya ambil dari 10 teratas. Nah, di sini yang pertama ada Bayan Resource, kemudian ada Adaro dan ADMR atau Adaro Minerals Indonesia, ya. Kemudian ada PTBA, ITMG dan TCPI. Kemudian juga ada Akra, kemudian MCOL dan Harum, ya. Kemudian ada Medco, Bumi dan Indi. Karena kita membahas Harum sekarang, dia ini kan berada di kategori menengah, ya. Kita masukkan ke dalam kategori menengah. Kenapa? Karena di kategori menengah ini dia lebih kemungkinan besar, ya. Jadi kalau misalkan yang menjadi main topik atau topik utamanya itu adalah kemungkinan resesi akibat the Fed yang masih hawkish, ya. Walaupun Desember ini dia belum menaikkan suku bunga lagi, kemungkinan besar, ya, atau kemungkinan belum menaikkan suku bunga lagi, tetapi the Fed masih hawkish. Otomatis dia harus memilih saham-saham yang Q4-nya laporan kuartal keempatnya itu berpotensi masih bagus, tetapi dia masih ada juga sisi pesimisnya. Pesimisnya apabila nanti IHSG turun, maka dia harus memilih saham yang kemungkinan akan naik, ya. Karena kemungkinan naik ini yang akan menjaga portofolionya dia. Nah, di sini ada kita pilih yang menengah. Kenapa? Karena yang besar-besar ini seperti Bayan Resource, kemudian Adaro, PTBA, ITMG, itu harganya sudah tinggi-tinggi, teman, ya. Seperti Bayan Resource misalkan, ya, paling atas. Ini bisa kita lihat year to date itu sudah bertumbuh 176%, ya, 176% dari harga 30.000 menuju sekarang itu berada di posisi harga 73.000, ya. Nah, secara logika ini akan kemungkinan terjadi koreksi, ya, atau mungkin kenaikannya itu sudah sangat terbatas, ya. Bahkan tertingginya sudah sempat menyentuh 80.000. Nah, itu untuk dari 73.000 harga saat ini menuju 80.000 itu rasanya tidak mungkin akan terjadi kontraksi harganya, ya. Kemudian ada juga Adaro, ya. Adaro di sini year to date itu sudah bertumbuh 67% harga sahamnya. Nah, ini kemungkinan besar juga ini sudah pernah lebih, ya, dari 4.000 untuk menuju ke 4.000, di mana tahun ini hanya tersisa 2 bulan lagi. Nah, ini tentunya harganya menjadi agak susah naik. Nah, jadi meskipun laporan kuartal keempatnya itu masih bagus, ya, diakibatkan saat ini batu bara masih menjadi primadona, tapi untuk menuju ke 4.000 itu rasanya sudah sangat ngos-ngosan. Nah, begitu pula dengan saham lainnya, misalkan ITMG, ya, yang besar. Nah, ITMG tahun ini sudah bertumbuh 110%. Nah, oleh karena itu, kalau yang besar-besar, market cap yang besar di sektor indeks energi sudah terbatas, maka pilihannya adalah yang menengah, ya, di mana Harum ini
dia memang turun ya, year to date. Year to date itu minus 19%, tetapi potensi kenaikan itu masih ada. Kenapa? Karena kita melihat dari laporan kuartalnya, ya, kuartal keempat. Karena kuartal keempat ini kan hanya sisa lagi 2 bulan ya, hanya sisa lagi 2 bulan. Dan Desember dia harus sudah tutup buku laporan kuartal keempat 2022. Nah, dengan faktor-faktor dengan variabel bahwa Harum ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor batu bara, dan kemudian juga saat ini dia sudah mulai merambah ke nikel, ya, sudah mulai merambah ke nikel dan sudah mulai mendapatkan pendapatan pinjaman lagi dari bank-bank, ya. Seperti yang kita tahu bahwa kemarin perusahaan batu bara sangat susah mendapatkan pinjaman atau di stop pinjamannya oleh bank karena batu bara sudah dianggap tidak renewable energy lagi, ya, sudah tidak mendukung iklim global, oleh karena itu di stop. Nah, dengan dia mulai masuk ke nikel, itu artinya dia sudah mulai mendapatkan pinjaman dan sudah mulai masuk ke dalam kategori ESG, ya, environmental, social, dan governance. Nah, dengan masuknya dia ESG artinya perusahaan-perusahaan reksadana atau perusahaan-perusahaan mutual fund yang lain atau equity fund yang lain sudah mulai bisa masuk ke Harum. Nah, ini menjadi prospek yang bagus lagi, ya, untuk Harum. Dan juga kita lihat di sini dari laporan kuartal per kuartalnya, ini di kuartal pertama 2021 itu mencetak laba bersih 385 miliar. Ya. Kemudian di 2022 kuartal pertama itu langsung loncat, ya, menjadi 1,3 T. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya, tentunya akibat adanya perang Rusia-Ukraina yang dimulai kemarin di bulan Maret, ya, kalau tidak salah. Nah, langsung, ya, artinya bukannya langsung, tetapi sejak saat itu juga langsung terjadi embargo, ya, embargo, pelarangan oleh negara-negara Eropa yang membatasi perdagangan dengan Rusia yang mengakibatkan kerugian bagi mereka sendiri juga. Oleh karena itu, batu bara dari seluruh dunia, terutama dari Indonesia juga yang merupakan salah satu produsen terbesar batu bara, kemudian menjadi diminati, ya, kemudian permintaannya meningkat sehingga rata-rata perusahaan yang bergerak di pertambangan batu bara terjadi peningkatan pendapatan dan juga laba bersih. Nah, kemudian di kuartal kedua, ya, kuartal kedua 2022 itu sudah mencetak laba bersih 3,6 triliun dibandingkan kuartal kedua 2021 yang hanya mencetak laba 800 miliar. Nah, kemudian kuartal ketiga 2021 itu mencetak laba bersih 1,4 triliun. Nah, sementara di 2022 kuartal ketiga itu sudah mencetak laba 6,6 triliun. Lompatnya jauh sekali, ya. Nah, kemudian kuartal keempat 2021 itu mencetak laba hanya 2,4 triliun. Dan di kuartal ketiga 2022 saja itu sudah mencetak laba 6,6 triliun. Berarti kita sudah bisa tutup mata bahwa kuartal keempat itu laba bersih pasti akan meningkat. Nah, dengan mengingat juga bahwa kalau misalkan harga dari saham Harum itu kan, atau maaf, pergerakan harga dari saham kan hanya dipengaruhi oleh news dan juga corporate action, ya, pergerakan harga sih bilang, ya, karena yang menggerakkan harga tetap adalah si market maker. Meskipun ada yang namanya fundamental, tetapi yang menggerakkan harga adalah si market maker. Market maker juga melihatnya adalah berita dan juga corporate action. Yang mengingat sisa hanya tahun ini hanya sisa 2 bulan lagi, November, sekarang sudah jalan November, minggu pertama, sisa Desember. Nah, rasanya kemungkinannya kecil, ya, untuk ada news atau corporate action yang akan dilakukan oleh Harum. Apalagi news yang sentimen negatif yang tiba-tiba saja muncul, itu rasanya sangat kecil terjadi. Demikian pula dengan corporate action, ya, karena memang saat ini komoditas batu bara sedang bagus-bagusnya. Jadi teman-teman, ya, sebenarnya Harum ini menarik, ya. Karena apa? Karena dia pertama, laporan kuartal keempat itu dipastikan atau kemungkinan besar itu akan bagus. Nah, kemudian yang kedua, jadi
saham dari Harum ini kemungkinan dia akan kuat apabila nanti benar terjadi resesi global yang diakibatkan oleh hawkishnya The Fed Amerika. Apabila ya. Nah, jadi kalau kemungkinan terjadi resesi, si Harum ini kuat. Kenapa? Karena dia di dalam sektor energi, dia masuk ke dalam kategori menengah yang saat ini harga sahamnya sudah turun. Ya, dibandingkan dengan saham-saham market cap besar yang sudah naiknya sangat signifikan, yang kemungkinan akan terjadi koreksi, kemungkinan akan terjadi kontraksi, kemungkinan akan terjadi penurunan, dan Harum ini kemungkinan yang akan menjaga penurunannya agar tidak terlalu dalam. Karena kita berbicara tentang resesi, turun ya. Jadi ada yang turun, tapi ada yang naik untuk menjaga penurunannya agar tidak terlalu dalam. Beda dengan ambruk, beda dengan krisis. Ya, langsung jatuh semua, dan kita tidak bisa bicara banyak. Semua saham pasti akan jatuh. Ya, atau sebagian besar pasti akan jatuh. Susah mencari saham yang naik pada saat krisis, tapi pada saat resesi, ada yang naik, ada yang turun. Apabila IHSG turun, ada yang turun, ada yang naik. Apabila IHSG naik, ada yang naik, ada yang turun. Jadi ada yang menjaga. Nah, jadi seperti itu ya. Harum saat ini dalam kategori saham IDX energi yang menengah, market cap menengah, kemungkinan akan menjaga penurunan dari sektor energi. Ya, apabila nanti terjadi resesi, apabila nanti perang Rusia-Ukraina tiba-tiba berakhir, apabila nanti terjadi penurunan akibat adanya profit taking ya dari saham-saham market cap besar yang sudah naiknya signifikan. Dan kita juga melihat bahwa Harum bergerak di bidang batu bara yang saat ini sedang diminati oleh pasar, masih diminati pasar selama perang Rusia-Ukraina masih berlangsung. Kemudian juga Harum masuk ke dalam radar dari semua investor-investor atau reksadana-reksadana baik dalam negeri maupun luar negeri, karena sudah masuk ke dalam ESG ya, ESG karena dia sudah mulai merambah ke nikel, di mana nikel ini adalah green commodity atau renewable commodity ya, karena untuk menjadi baterai mobil dan juga motor listrik. Nah, oke, jadi teman-teman sampai di sini dulu ya penjelasan tentang Harum Energi. Nah, jadi sebagai catatan bahwa ini bukan merupakan ajakan menjual dan juga membeli sebuah saham. Ya, ini merupakan sebuah analisa. Silakan teman-teman dipikirkan kembali, disaring kembali ya sebelum memutuskan menjual ataupun membeli. Oke, saya Imadi Dupi Andika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. Oh ya, sebelumnya silakan teman-teman nyalakan lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru apabila nanti saya membuat video baru, dan agar teman-teman mendapatkan video-video menarik seputar dunia investasi dan juga pasar modal. Oke, see you on the next video. Bye-bye.